Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Surya Putra Darmajaya dengan NIM 3124104005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah saya yaitu pemrograman web. Jadi tentang proyek yang saya buat itu tentang e-library, yaitu sistem informasi rental buku buku digital. Aplikasi ini saya bangun menggunakan arsitektur di cloud atau terpisah, di mana backend dan frontend berjalan secara independen. Langsung saja, kalau kita lihat di sini di layar, yaitu ada bagian frontend, SPA, dan backend API. Langsung di sini mungkin saya jelasin dari eh, frontend dulu kali ya. Oke, di sini, kalau untuk bagian front end, di sini ada indeksnya. Jadi indeks ini tuh, untuk memunculkan semua yang ada di sini nih. Di sini kan ada buku JS, dashboard JS, kategori JS. Nah, semuanya itu larinya bakalan ke indeks. Jadi, kita mau buat bukunya. Nah, nanti kita buat file baru dengan kita nama buku JS. Nah, nanti kita taruh kode dan programnya di sini. Lanjut di sini nanti bakalan ada di dalam web saya ya, bakalan ada dashboardnya. Nah, dashboardnya ini programnya itu ada di dalam dashboard JS. Tuh. Lanjut di sini ada kategori JS. Jadi kategori JS ini itu fungsinya sebagai mengkategorikan antara buku-buku sesuai genrenya gitulah. Nah, lanjut di sini ada login JS. Login JS ini itu sebenarnya tuh kayak dari belakang apa ya? Belakang layarnya login lah sebelum nanti semuanya masuk ke indeks. Jadi dari empat ini kayak dari buku JS, dashboard JS, kategori JS, login JS itu semua larinya bakalan ke indeks HTML. Jadi nanti yang dari empat ini kita masukin ke indeks HTML gitu loh. Sebenarnya indeks HTML ini juga saya gunakan sebagai salah satu untuk memperbagus websitenya lah gitu. Jadi indeks HTML ini diperlukan juga dan empat-empat ini juga diperlukan seperti itu. Lanjut di sini saya bakalan ngejelasin ke bagian backendnya. Lanjut di sini di bagian backend seperti yang kita lihat di sini saya menggunakan kode Niter ya sesuai perintah projectnya. Di sini saya menggunakan CodeIgniter. Jadi di sini sudah lengkap dari programnya. Jadi saya tinggal menambahkan saja apa yang saya butuhkan di dalamnya. Seperti itu. Seperti di sini ada indeks HTML. Ini salah satu kebutuhan juga sebagai bakalan jadi pengingat kita. Kayak gini nih. 403 for Biden. Nah, di sini kalau kita pakai CodeIgniter itu semua tuh udah bakalan eee, kode-kodenya udah ada, kita tinggal nambahin sesuai apa yang kita butuhin. Kayak kemarin itu saya contohnya nambahin salah satu sebentar saya agak lupa. Saya nambahin di bagian ya saya nambahin di bagian ini guys, routing. Ada beberapa yang, telah saya tambahin dari bagian backend ini. Jadi backend ini fungsinya kalau tadi front end, itu bagian, dia fungsinya sebagai, eee, wajah wajah dari websitenya. Kalau backend ini, itu ibaratnya tuh kayak bagian dalam wajahnya lah, seperti kayak tulang atau yang lain-lainnya lah. Pokoknya organ lah backend itu. Nah, backend ini, itu dia fungsinya sebagai penggerak dari frontend itu. Jadi kalau misalnya backend ini tidak ada, maka frontend itu juga tidak jalan. Makanya backend ini juga dibutuhin sebagai salah satu fondasi lah dari sebuah website atau hal-hal lain backend ini. Oke, mungkin penjelasan dari front end dan back end sudah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.